Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 5 instansi yang terancam untuk di blacklist oleh BKN dalam hal pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Apa saja instansinya? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan berita yang dimuat oleh ayobandung.com, terdapat kabar yang tidak menyenangkan bagi para tenaga honorer Indonesia. Pasalnya, saat ini terdapat 5 instansi pemerintah yang terancam akan di blacklist oleh Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 ini. Penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan melalui pendataan tenaga honorer sejak Oktober tahun 2022 kemarin ternyata masih menyisakan 5 instansi pemerintah yang belum melakukan finalisasi pengunggahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sehingga tenaga honorer yang ada di dalam kelima instansi pemerintah tersebut itu akan terancam di blacklist oleh Badan Kepegawaian Negara, terutama dalam jika terjadi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Maka pemerintah telah menghimbau kepada 5 instansi berikut ini untuk segera melakukan finalisasi data tenaga honorer sehingga tidak termasuk di dalam daftar tenaga honorer yang akan di blacklist oleh Badan Kepegawaian Negara. Rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa dalam tahapan finalisasi pendataan tenaga honorer, maka data final hasil verifikasi dan validasi data itu setidaknya harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti hasil pendataan tenaga honorer, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Tenaga honorer wajib tahu jika data final yang tidak disertai oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak, maka data tersebut tidak akan dapat dijadikan data dasar tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Sebelumnya, Menpan RB Aswar Anas mengungkapkan bahwa total keseluruhan non-ASN adalah sebanyak 2,3 juta orang. 2,3 juta orang ini merupakan tenaga honorer yang sudah dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Data tenaga honorer yang dilengkapi SPTJM tersebut dengan 595 instansi juga telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja adanya 5 instansi maksud saya yang belum menyertakan SPTJM ini membuat Komisi 2 DPR RI mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara agar segera membereskan kelengkapan SPTJM agar tenaga honorer pada instansi tersebut tidak akan di blacklist oleh BKN. Tentu jika di blacklist maka akan merugikan rekan-rekan kita para tenaga honorer yang ada dalam 5 instansi ini. Jadi jika sampai saat ini tenaga honorer belum lolos verifikasi BKN pada pendataan non-ASN, mungkin saja nama rekan-rekan sekalian itu sebagai tenaga honorer ada di dalam salah satu 5 instansi yang terancam di blacklist oleh BKN. Jadi ini merupakan kesempatan terakhir untuk melakukan finalisasi pendataan, sehingga bagi para tenaga honorer yang belum melengkapi pengunggahan maka dihimbau akan segera melakukan pengunggahan data sehingga terhindar dari konsekuensi blacklist oleh Badan Kepegawaian Negara. Sayang sekali rekan-rekan sekalian, di berita kali ini ayobandung.com itu tidak secara jelas merinci kelima instansi tersebut, akan tetapi hanya menjelaskan sesuai dengan pernyataan dari Kemenpan RB pada saat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Apa saja 5 instansinya? Saat ini kami juga mencoba untuk terus mencari kelima instansi ini, siapa saja yang yang belum menyerahkan dan melakukan finalisasi SPTJM di pendataan BKN. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.